Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, banyak sekali karunia. Mudah-mudahan semua yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bisa menjadi modal bagi kita untuk semakin bersyukur atas segala nikmatnya. Shalawat dan salam mudah-mudahan juga semoga bisa senantiasa kita lantunkan, kita sampaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Seraya berharap mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah untuk menjalankan perintah-perintah agama dan menjauhi larangan-larangannya, dan kelak diberikan kelayakan untuk memperoleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih terkait dengan nawaqidul wudu, perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu. Kemarin kita sebutkan ada dua. Yang pertama, hal-hal yang keluar dari jalur tempat keluarnya kotoran, baik yang berasal dari bagian depan seperti air kencing, maupun yang berasal dari jalur belakang seperti kotoran maupun angin. Kemudian yang kedua yang kita bahas yaitu keluarnya air mani, madhi maupun wadi. Ini juga membatalkan wudu, dan kita jelaskan dan sudah kita jelaskan tentang perbedaan dari mani, madhi maupun wadi. Adapun cairan-cairan yang keluar dari kemaluan seorang perempuan, maka secara umum beliau menghukuminya dengan tidak membatalkan wudu, ya, dengan beberapa alasan dan beberapa dalil yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Lalu di antara perkara yang membatalkan wudu nomor 3 di halaman 40, nek panjenengan ada bukunya, adalah an-naumul mustaghriqu alladzi la yabqa ma'ahu idrakun. An-naumul mustaghriqu, tidur yang sangat pules, alladzi yang la yabqa tidak tersisa, ma'ahu bersamanya, idrakun apa idrak atau pengetahuan. Yang dimaksud di sini adalah tidur yang dilakukan oleh seseorang baik dalam kondisi terlentang maupun kondisi berbaring maupun kondisi dia duduk ataupun berdiri. Bagaimanapun posisinya seseorang itu tidur, kalau sudah sangat pules maka tidurnya itu membatalkan wudu. Oke. Bagaimanapun posisi tidurnya, kalau dia itu sudah pulas sekali sehingga tidak mengetahui apa-apa yang terjadi di sekitarnya, itu dianggap membatalkan wudu. Oke.
Seperti misalkan ada orang tidur berbaring, dia tidak sadar kejadian apa yang barusan terjadi di sekitar dia, termasuk misalnya ketika dia digodoni sama temannya, mukanya dicoret-coret, dia tidak sadar, oh berarti orang ini tidurnya sudah sangat pules. Nah, tidur yang seperti ini membatalkan wudu. Atau kondisinya dia sedang duduk, ya, kondisinya dia sedang duduk. Nah, terus kemudian karena saking pulesnya sampai dia tidak sadar kalau sudah ngeblak. Nah, ini biasanya bapak-bapak yang lagi mendengarkan khutbah Jumat. Kalau di ibu-ibu enggak tahu. Nah, karena ibu-ibu sholat Jumat enggak nggih. Nah, bapak-bapaknya itu biasanya kalau kecapean di tempat kerja, lalu dia terus kemudian hadir di masjid untuk menunaikan sholat Jumat, kan orang itu dalam kondisi lelah, ya kadangkala khotibnya naik mimbar, terus kemudian dia berkhutbah, jamaahnya ini tidur, jamaahnya tidur. Nah, saking pulesnya tidurnya itu kadangkala dia tidak sadar ngeblak, ya. Terus kemudian kadangkala bahkan ada yang mengeluarkan air liur. Nah, kalau sudah seperti ini, ya wis lah wudune batalai. Ya, karena apa? Air liurnya saja itu dia tidak sadar kalau keluar, maka tentu tidurnya sudah tidak mengetahui apa yang terjadi di sekitar. Tapi kalau tidurnya itu masih seliap-seliap, tahu seliap-seliap nggih? Jadi khotibnya berdoa itu dia kok, oh kayaknya khotibnya lagi berdoa, dia begini. Tapi antara sadar dan tidak sadar. Pernah mengalami atau enggak ya ibu-ibu ini? Kalau bapak-bapak sewering, ya, jadi khotibnya naik mimbar itu terus kemudian ketika salam matanya itu sudah derip-derip begini. Tapi ketika khotibnya salam dia tetap bisa menjawab salam. Lalu apa yang dikatakan oleh khotibnya itu masuk, setengah tidak masuk, setengah. Ini bicaranya ngerti sih, cuman kalau detail-detailnya enggak ngerti. Ya, ada yang seperti itu juga. Lah kalau kondisi tidurnya itu masih antara sadar dan tidak sadar, masih mengetahui apa yang terjadi di sekitar dia, maka tidur yang seperti ini dikatakan masih belum membatalkan wudu. Masih belum membatalkan wudu. Li hadithi Safwan ibni Asalin, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Safwan bin Asal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, Kanjeng Nabi itu dulu memerintahkan kami, idza kunna safron, kalau kami sedang bepergian, alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin, agar kita tidak melepas khuf kami, sepatu khuf itu sepatu biasanya terbuat dari kulit yang terus kemudian bentuknya itu sampai menutupi mata kaki. Nah, kalau sekarang mungkin yang paling dekat dengan khuf ini ya sepatu PDL-nya polisi atau tentara yang biasa dipakai kalau tugas di lapangan. Tahu nggih Bu, sepatu PDL? Nah, seperti itu. Nah, Rasul memerintahkan kalau kami sedang dalam perjalanan untuk tidak perlu melepas sepatu-sepatu khuf kami salasata ayyamin, sebanyak 3 hari walayaliyahunna, dan 3 malam. Illa min janabatin, kecuali kalau kami dalam keadaan junub. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin, akan tetapi ketika kami hanya sekedar buang air besar, pipis atau tidur, maka tidak perlu melepas sepatu-sepatu kami. Fasawwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari hadis ini, fasawwa, maka menyamakan, an-nabiyyu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bainan naumi, antara tidur, wal bauli, dan pipis, wal ghaiti, dan buang air besar. Maksudnya apa? Ketiga-tiganya itu sama-sama membatalkan wudu. Jadi maksudnya meskipun tidur, buang air besar, buang air kecil itu sama-sama membatalkan wudu, tapi kalau dalam perjalanan dan kita sedang mengenakan khuf, maka kita tidak perlu melepas khuf itu. Kalau wudu cukup terus kemudian kita basuh muka, kita basuh tangan, kita usap kepala. Ketika sudah sampai di mau mencuci kaki, kita cukup mengusap bagian atas dari khuf tersebut. Ini kalau jenengan pakai khuf nggih. Tapi kalau sekarang sih jarang sekali orang terus kemudian melakukan perjalanan, perjalanan itu terus kemudian mengenakan khuf. Sudah jarang sekali, hampir-hampir tidak ada. Nggih, hampir-hampir tidak ada. Walaisa mutlaqun naumi, dan tidaklah semua jenis tidur yang qudul wudu'a itu membatalkan wudu. Jadi tidak semua tidur itu membatalkan wudu sebagaimana yang tadi kita katakan. Wa innamal muradu, akan tetapi yang dimaksud an-naumul ladzi, tidur yang la yabqa ma'ahu idrak, yang tidak menyisakan dengannya pengetahuan apapun, wala hissun, maupun perasaan apapun, bihaitsu idza kharaja minhu syai'un, kalau keluar dari orang tersebut sesuatu, la yuhissu bihi, dia tidak merasa. Jadi yang dimaksud dengan la yabqa ma'ahu idrak di sini adalah kalau keluar sesuatu itu dia tidak merasa. Keluar kentutnya dia tidak merasa. Keluar pipisnya dia tidak merasa. Keluar apanya ini? Tadi air liurnya dia juga tidak merasa. Lah kalau orang-orang yang tidurnya sudah seperti ini, maka dipastikan tidurnya dia itu adalah tidur yang pules yang membatalkan wudu. Adapun tidur-tidur selain itu, maka dia bisa tidak membatalkan wudu. Contoh misalkan yang tadi kita contohkan, bapak-bapak sambil khutbah Jumat mendengarkan, dia terus kemudian ngantuk. Ngantuknya itu sentak-sentuk. Apa bahasa Indonesianya sentak-sentuk itu ya? Yang dia tidur terus kemudian begini. Begitu. Itu apa bahasa Indonesianya nggih? Wis pokok begitu enggak ya? Tapi dia masih menyadari apa yang dikatakan oleh imam, apa yang dikatakan oleh khotib, ya, meskipun terus kemudian kesadarannya itu juga setengah-setengah. Lah tidur-tidur seperti ini tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Atau dia tidur dalam posisi-posisi yang memungkinkan bagi sesuatu itu keluar dari sabilain. Contoh misalkan seseorang yang duduk ik'ak, semerap duduk ik'ak, duduk ik'ak itu, ini tidak apa-apa saya praktekkan nggih. Jadi misalkan ada bapak-bapak atau ibu-ibu gitu ya, lagi taklim, terus kemudian duduknya begini. Kalau ibu-ibu duduk begini enggak nggih. Kalau ada bapak-bapak itu senengannya khutbah Jumat duduknya seperti ini. Ya. Jadi dia duduk di atas kedua pinggulnya, lalu terus kemudian lututnya diangkat dan satukan oleh kedua tangannya. Nah, duduk seperti ini kalau dia ngantuk itu membatalkan wudu. Karena apa? Karena penutup duburnya itu mata dalam kondisi setengah sadar setengah tidak, kadangkala keluar angin itu dia tidak merasa. Tapi kalau duduknya dengan tarbik, dengan sila, maka dia tidak membatalkan wudunya. Karena apa? Karena pantatnya itu ketutupan sama tekel. Iya, tapi kalau duduk seperti yang saya praktekkan tadi, ik'a,
itu kan terus kemudian mohon maaf nggih, ininya terbuka. Ya, duburnya itu terbuka sehingga ketika matanya nutup maka penutupnya itu secara otomatis juga terbuka. Maka ada kemungkinan dia mengeluarkan angin dan dia tidak merasa. Maka orang yang tidur sambil iqa seperti itu dia membatalkan wudu. Faqad kana ashabu Rasulillah, dan pada zaman dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantadhirunal isya al-akhirah. Mereka menunggu pelaksanaan waktu isya yang terakhir. Hatta tafiqa ru'usuhum, sampai kepala mereka itu mantuk-mantuk. Nah, saking ngantuknya itu loh Bu. Tsumma yusalluna, lalu ketika qomat itu dikumandangkan, mereka lalu sholat, wala yatawadduun, dan mereka tidak memperbaharui wudunya. Jadi zaman dahulu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang namanya al-atamah. Nopo niku al-atamah? Al-atamah itu adalah waktu pelaksanaan sholat isya di akhir waktu ikhtiyari yang pertama. Kalau ulangi sepindah malih, al-atamah itu adalah pelaksanaan sholat isya di akhir waktu ikhtiar. Akhir waktu ikhtiar niku jam berapa? Di sepertiga malam yang pertama. Oke, di sepertiga malam yang pertama. Kalau dihitung-hitung antara setengah jam 10 sampai setengah 11-an sampai jam 11-an lah. Jadi dulu zaman Kanjeng Nabi itu sholat isya biasanya itu dilakukan jam segitu, jam 10 setengah 11, kurang lebih lah kalau kita pakai jam sekarang. Oke. Nah, para sahabat itu yang sudah ikut sholat maghrib di Masjid Nabawi itu malas kalau pulang. Soalnya kenapa? Kalau mereka pulang malam-malam harus balik ke Masjid Nabawi lagi, itu agak berat. Soalnya zaman tersebut masih belum ada lampu, jalanannya juga tidak seperti sekarang. Maka kalau sudah sholat maghrib pulang, mau balik lagi ke Masjid Nabawi itu abot. Makanya rata-rata para sahabat setelah selesai sholat maghrib, mereka nungguin pelaksanaan sholat isya di Masjid Nabawi. Lah orang namanya nunggu, ada yang zikir, ada yang baca Quran, ada yang sudah pegelen nunggu, tapi Kanjeng Nabi belum keluar dari rumahnya, itu sampai nunggu sambil sentuk-sentuk, hatta takhfiqa ru'usuhum. Ya, sambil nahan kantuk, itu kepalanya sentuk-sentuk. Nah, ketika Nabi masuk ke Masjid Nabawi, Bilal mengumandangkan iqamah, maka pada saat itu para sahabat langsung bangun dari duduknya, sebagian dari kantuknya, dan mereka tidak memperbaharui wudu mereka. Artinya apa? Karena ngantuknya mereka itu masih menyisakan idrok. Oke, masih menyisakan idrok. Bukan tidur yang pules banget gitu. Kalau tidur pules banget itu kemungkinannya ada dua. Satu, dia langsung geblak. Kalau tidurnya duduk sambil pules begitu ya, tidurnya geblak, atau terus kemudian dia sudah menurunkan kepalanya itu di atas apa namanya ini? Di atas lantai. Tidur sambil begini. Nah, tapi kalau masih begini-begini, itu tandanya masih setengah sadar. Sehingga terus kemudian ketika qomat dikumandangkan, mereka langsung berdiri radhiyallahu taala anhum dan tidak memperbaharui wudu mereka. Seperti itu. Jadi tidur yang membatalkan itu adalah tidur yang pules, sehingga kita tidak sadar apakah sudah keluar sesuatu atau tidak. Terus kemudian perkara nomor 4, termasuk yang membatalkan wudu adalah zawalul akli, hilangnya akal. Bisukri, baik yang disebabkan oleh kondisi mabuk. Mabuk niku mendem maksudnya. Habis
konsumsi minuman keras atau mengkonsumsi pil-pil yang dilarang. Awil igma'i atau disebabkan karena pingsan karena sakit ataupun yang lainnya. Awil jununi atau yang disebabkan oleh kambuhnya penyakit gila yang diderita oleh orang tersebut. Akalnya terus kemudian hilang, dia tidak sadar. Ya, orang mabuk niku mboten sadar. Makanya orang mabuk itu kalau dia melakukan sesuatu terus kemudian ketika sadar ditanyai, "Lih, mau sampeyan nglakoni ngene-ngene?" "Gak, aku gak ngelakoni kok." Karena dia tidak sadar. Atau orang pingsan itu juga tidak sadar. Namanya pingsan ya tidak sadar. Orang yang gila itu juga tidak sadar, tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya, ketika dia sudah sembuh, terus kemudian ditanya, "Kamu tadi loh lari-lari ngiterin desa telanjang nggak pakai apa-apa." "Mosok sih, wong aku nggak melakukan apa-apa kok." Nah, karena dia tidak sadar. Nah, ketika seseorang akalnya itu sudah tertutup, sudah hilang, tidak sadar sama sekali, maka otomatis wudunya batal. Wa hadza naqidun ijma'an, perkara ini atau zawalul akli, hilangnya akal itu, naqidun membatalkan wudu, ijma'an berdasarkan kesepakatan para ulama. Fa inna dzuhul, karena ketidaksadaran, indah hadhil umur, saat terjadi perkara-perkara di atas seperti mabuk, mendem, utawi pingsan, atau ketika penyakit gilanya kambuh, ablahu minan naum, lebih parah ketimbang ketika seseorang itu tidur. Orang tidur itu kan hilang akalnya nggih Bu. Nah, orang yang gila, orang yang mendem, orang yang terus kemudian pingsan, niku hilang akalnya lebih parah ketimbang orang yang tidur. Karena apa? Orang tidur kalau digugah itu kadangkala masih sadar. Ya, tapi kalau orang gila, orang pingsan, orang yang terus kemudian mabuk, digugah itu tidak sadar. Ojo digugah, ditamperi koyok ngoton niku nggak sadar juga. Nah, coba nanti ketemu orang gila, jenengan tamperi. Ya, tanya, "Loro apa gak, Pak?" "Hah, apa? Loro apa gak?" "Apa toh ngomong apa sampean niku?" Dia tidak sadar. Makanya orang gila itu tidak pernah sakit. Ya, pernah ketemu orang gila ngeluh, "Aku lu masuk angin." Tidak pernah. Karena dia memang tidak sadar. Padahal tiap hari dia nggak pakai kaos, nggak pakai baju, jalan kemana kemari, ya, itu tidak merasa kalau dia capek dan lain sebagainya. Karena apa? Akalnya pada saat itu hilang. Seperti itu. Ini membatalkan wudu. Kemudian yang kelima, termasuk diantara perkara yang membatalkan wudu adalah masul farji, menyentuh kemaluan, biduni hailin, tanpa ada pembatas, sawaan kana bisyahwatin, baik itu disertai dengan syahwat, au biduniha, atau tidak disertai dengan syahwat. Menyentuh kemaluan dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam tanpa adanya pembatas sama sekali, itu membatalkan wudu. Liqaulin Nabi, berdasarkan sabdone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man massa dzakarahu", siapa orangnya yang menyentuh kemaluannya, falyatawaddo, hendaknya dia berwudu. Wa ayyumam ra'atin, dan perempuan manapun, masat farjaha, yang menyentuh kemaluannya, faltatawaddo, maka hendaknya dia berwudu. Nah, perintah Kanjeng Nabi untuk berwudu bagi laki-laki maupun perempuan yang menyentuh kemaluannya menunjukkan bahwasanya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Terus kemudian di sini beliau memberikan beberapa tambihat. Tambih niku apa? Tambih itu perhatian lah, memohon perhatian. NB kalau bahasa kitanya. Ya, apa saja? Yang pertama, masul farji, menyentuh kemaluan, an-naqidu,
yang membatalkan lil wudu'i bagi wudu huwal massu biduni hailin, yaitu menyentuh yang tidak menggunakan pembatas. Fa'in masat farjaha, kalau ada ibu-ibu menyentuh kemaluannya, ngapunten, min waroi mindilin, tapi antara tangannya dengan kemaluannya itu ada mindil. Mindil itu bisa diartikan tisu, bisa diartikan sebagai niki, apa namanya? Sapu tangan. Nah, itu bisa. Wanahwihi, ataupun jenis-jenis yang lainnya, fala haraja, mengko tidak ada masalah. Maksudnya tidak membatalkan wudu. Jadi misalkan tangannya ini terus kemudian dibalut dengan anduk, dibalut dengan kain, dibalut dengan tisu, dibalut dengan sapu tangan atau apa saja, lalu digunakan untuk menyentuh farjinya, maka itu tidak membatalkan wudu. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua, masul mar'ati, menyentuhnya seorang perempuan, farja zaujiha, kemaluan suaminya, yang kudu wudu'aha, itu membatalkan wudunya. Indal jumhuri, menurut pendapatnya jumhur ulama. Min babi aula, dan itu lebih utama lagi, maksudnya lebih membatalkan lagi. Lawang nyentuh kemaluannya sendiri itu membatalkan wudu, apalagi nyentuh miliknya orang lain. Maksudnya orang lain itu suaminya. Seperti itu. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama mengatakan la yangkut, hal tersebut tidak membatalkan wudu li adamid dalil, karena tidak ada dalilnya. Jadi sing ada dalilnya itu man massa farjaha, man massa dzakaroha, siapa yang menyentuh kemaluannya, bukan kemaluan orang lain. Nah, seperti itu. Maka sebagian ulama mengatakan, oh tidak membatalkan, wong dia nggak menyentuh kemaluannya, dia menyentuh kemaluan suaminya. Nah, seperti itu. Wal awwalu ahwat, tapi pendapat yang pertama, pendapatnya jumhur yang menyatakan batal wudunya itu lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Maka panjenengan kalau misalkan udahlah, nggak usah dilanjutkan. Udah ngerti semuanya. Pokoknya kalau menyentuh kemaluan batal, milik sendiri maupun milik pasangan masing-masing, seperti itu. Kemudian nomor 3, masul mar'ati, menyentuhnya perempuan, duburoha, ing dubure perempuan tersebut, layan kudul wudu, menurut beliau tidak membatalkan wudu. Ya, menyentuh dubur, bagian yang belakang, itu tidak membatalkan wudu. Kamergi nopo? Li adamid dalil, karena tidak ada dalil yang soreh saking Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum ditemukan dalil yang jelas saking Kanjeng Nabi sing guamblang man masa duburoha faliyatawaddo, niku mboten wonten. Sinten tiyange sing menyentuh duburnya itu membatalkan wudunya, niku mboten wonten. Maka dia harus berwudu lagi, itu belum ditemukan. Wal aslu al baro'ah, sedangkan hukum asal dari segala sesuatu itu adalah al baro'ah. Al baro'ah niku terlepas dari kewajiban apapun. Li'anna dubur, karena dubur itu la yusamma farjan, tidak dinamakan, tidak disebut sebagai kemaluan. Wala yasihu qiyasuhu, dan tidak sah menganalogikan dubur alaihi ing atase farji atau kemaluan. Karena apa? Li adamil illatil jami'ati bainahuma, karena tidak ada ilah, sebab yang menyamakan antara kedua anggota tubuh ini. Karena tidak ada kesamaan antara kedua anggota tubuh ini, maka kiasnya dinamakan dengan kiasun ma'al farik. Kias yang cacat, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah analogi. Kias niku napa to ibu-ibu? Semerap nggih. Semerap napa dereng? Dereng.
Ibu-ibu kalau nggak menjawab berarti sudah tahu. Jenengan dulu pas ditawari nikah, ibu-ibu mau toh dinikahi sama ini? Nek diam saja kan tandanya iya. Nggih. Nah, sudah semerap toh nggih? Diam berarti iya. Gampang toh seperti itu. Kalau ibu-ibu itu gampang. Qiyas itu adalah menyimpulkan satu hukum yang belum ada keterangannya dari Rasul secara tekstualis karena adanya kesamaan pada ilah atau sebab diharamkan, sebab dikeluarkannya hukum tersebut. Contoh misalkan, jenengan pengen mengetahui hukum pil koplo. Apa hukum mengkonsumsi pil koplo? Kita tidak tahu karena Kanjeng Nabi ataupun Al-Quran tidak pernah mengatakan inna pil koplo haram misalkan. Tidak pernah. Harrama alaikumul pil koplo, mboten pernah. Ya, Allah tidak pernah mengatakan itu, Kanjeng Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu juga. Lalu kalau kita mau mengetahui hukum pil koplo ini, kita harus mengetahui hukum yang paling dekat dengan pil koplo. Pil koplo itu mengakibatkan apa? Orang mabuk kehilangan akal. Maka kita cari apa? Yaitu khomer. Yaitu khomer. Nah, apakah keduanya itu memiliki sebab yang sama? Khomer itu diharamkan karena dia menghilangkan akal. Ya. Apakah pil koplo ini kalau dikonsumsi juga menghilangkan akal? Iya, kalau sama maka hukum yang ada pada khomer itu nanti bisa diambil oleh hukum pil koplo. Maka terus kemudian ketika ada orang mengatakan pil koplo itu tidak haram, mergo gak ono dalile. Ada dalilnya. Apa dalilnya? Dalil qiyas atau analogi. Dalil qiyas atau analogi. Jadi kita mengharamkan pil koplo karena dia memiliki kesamaan dengan khomer, sama-sama menghilangkan akalnya. Seperti itu. Sama kayak orang sekarang kalau ditanya hukum top up chip iku apa? Semerap top up chip, Bu. Top up chip sing bocah senengane main game domino iku lho, Bu. Njaluk duit ten panjenengan, Bu, njaluk duit gawe apa? Gawe iku lho, top up chip. Top up chip itu hukumnya apa? Ndak ada. Di zamannya Kanjeng Nabi top up chip itu ndak ada. Nggih? Tapi dia memiliki kesamaan dengan yang namanya maisir. Ya, karena mengandung unsur gharar dan spekulasi. Orang top up chip lalu terus kemudian dibuat taruhan, kalau dia menang mendapatkan keuntungan 2 kali lipat, tapi kalau kalah ngowoh. Ini sama seperti judi. Maka berdasarkan kesamaan inilah terus kemudian kita bisa mengatakan top up chip itu karena dia sebagai wasilah untuk melakukan perjudian, dia akhirnya diharamkan juga. Seperti itu. Ini namanya qiyas. Seperti itu. Dados kembali ke kasus tadi, dubur itu tidak bisa dikiaskan dengan farji. Karena apa? Karena tidak ada kesamaannya. Tidak ada kesamaannya. Nggih, sama dari unsur apa? Tidak ada. Nggih, mau dipikir-pikir kok koyoke tidak ada. Sama ketika kita mengkiaskan farji dengan anggota tubuh yang lain. Kenapa kok farji itu dipegang batal wudunya? Padahal farji itu kan anggota tubuh kita juga. Leres nggih? Kenapa kok kalau kita pegang pipi nggak batal wudunya? Kenapa kalau pegang
niki mohon maaf, pantat kok nggak batal wudunya, pegang pinggang kok nggak batal wudunya, tapi pegang farji kok batal. Pak, aneh kan ya? Itu kan milik-milik kita juga gitu loh. Kenapa kok kalau pegang itu batal? Maka terus kemudian menganalogikan dubur dengan farji itu merupakan kiasun ma'al farik, merupakan analogi cacat yang tidak bisa diterima karena memang tidak sama seperti itu. Kemudian yang terakhir, masul mar'ati, memegangnya seorang perempuan, dzakarotifliha, kemaluan anak kecilnya, anak kecil nggih, bocah cilik sing tasik dereng mumayyiz nggih, tasik dereng mumayyiz, layan kudul wudu'a, tidak membatalkan wudu. Nggih, niki pendapat yang dikuatkan oleh piyambake. Dados nek jenengan mantun wudu lalu ngadusi bayi ini panjenengan nggih, terus kemudian memegang kemaluannya, itu tidak membatalkan wudu. Meskipun terus kemudian itu secara hukum yang dipilih, tapi secara adabnya tetap kalau megang kemaluan orang lain itu ya mbok yo memperbaharui wudu lagi. Jadi misalkan meskipun kita mengatakan bahwasanya itu tidak membatalkan wudu sebagai adab kita kepada Allah dan sebagai bentuk kehati-hatian kita, maka kita tetap kalau mau sholat memperbaharui wudu. Oke, seperti itu. Jadi ada hukum, ada sikap terhadap hukum. Hukumnya yang kita pilih kalau yang disentuh adalah kemaluan anak-anak kita yang belum mumayyiz, tasik dereng ngerti nggih, masalah-masalah seperti itu, umur-umur ya 6 tahun. Kalau sudah 7 tahun itu sudah rentan. Makanya ibu-ibu kalau sudah punya anak umur 7 tahun jangan dimandiin, Bu. Nggih, jangan dimandikan. Itu sebagai bentuk tarbiyah jinsiyah kita kepada anak-anak, pendidikan seksual kepada anak-anak. Ngapunten nggih, ibu-ibu yang anaknya umur 10 tahun cek diadusi. Ya, ini tidak mendidik. Lawang anak itu ketika umur 10 tahun, laki-laki dan perempuan harus dipisahkan. Lah niki jenengan kok tasik terus kemudian memandikan anak-anak padahal usianya sudah 10 tahun. Bahkan ada yang kelas 6, umur 12 tahun itu cek diadusi. Nah, ini pendidikan seksualnya tidak baik nanti. Oke, seperti itu. Makanya terus kemudian usia-usia di bawah 7 tahun tidak apa-apa kalau masih dimandikan. Sekaligus nanti ditarbiyah piye sih carane adus sing bener iku. Nah, seperti itu. Kalau di atas 7 tahun sudah kelas 1, sudah saatnya mereka mandiri, mandi sendiri. Oke. Setelah melalui proses tarbiyah sebelumnya ketika semasa TK, seperti itu. Jadi meskipun hukumnya tidak membatalkan, tapi alangkah baiknya dan sebagai bentuk kehati-hatian kita untuk tetap berwudu, memperbaharui wudunya, seperti itu. Kemudian yang nomor 6, ini terakhir perkara yang membatalkan wudu, akli lahmil ibili, makan daging onta. Pun asli ini sing koyok ngeten iki mboten usah dibahas. Soalnya nopo jenengan nggih mboten nate mangan onta soalnya. Pun nggih dilompati mawon nggih. Seperti itu. Nah, kecuali nanti minta oleh-oleh dari Ustadz Sofi kalau waktunya umroh gitu. Ustadz nitip daging onta. Nah, nek makan itu yo wudune jenengan batal. Itu pendapat yang dipilih oleh beliau. Ya, tapi secara umum makan itu tidak membatalkan wudu. Nah, kecuali makan daging onta. Kenapa kok daging onta membatalkan wudu? Ini lebih dekat kepada amrun ta'abudi. Wis gak usah dipikirno alasane. Soalnya Kanjeng Nabi setelah makan daging onta itu memerintahkan para sahabat untuk berwudu. Wis itu saja. Oke. Nah,
Kemudian selanjutnya, sebelum saya bahas selanjutnya, nopo ada pertanyaan? Lima, empat, ada pertanyaan? Pertanyaan yang pertama tentang hal yang membatalkan wudhu. Bagaimana jika ada keraguan antara buang angin atau tidak ketika akan sholat pada orang yang memang sering buang angin? Anyang-anyangan niki nggih. Ngentut ora iki mau. Nah, bagi orang-orang yang sering kena wiswas gangguan seperti ini, bisa menggunakan tips yang pernah dibagikan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Napa niku piyambake nate ngendikan, jika salah satu di antara kalian itu sholat, lalu dia ragu-ragu apakah dia sudah mengeluarkan angin atau belum. Nah, sudah mengeluarkan angin atau belum, ragu niki. Bener-bener ragu. Iki mau ngentut kok gak? Kok koyo ono sing metu, tapi kok aku rasa kok yo gak metu. Kadang-kala ngoten nggih, apalagi jenengan pas wayahe mau wules wetenge. Masya Allah, itu biasanya wiswasnya muncul. Nah, dalam kondisi ragu itu jenengan tidak bisa memastikan apakah sudah keluar atau tidak. 50% mengatakan keluar, 50% yang lain mengatakan tidak keluar. Benar-benar ragu, bimbang. Dalam kondisi seperti ini, Kanjeng Nabi mengatakan fala yakhruj minas sholah, maka jangan batalkan sholatnya. Jangan batalkan wudunya hatta yasma'a sautan au yajidurihan, sampai dia mendengarkan sebuah suara atau mencium sebuah aroma. Terus nek panjenengan bener-bener ragu, ndak bisa menguatkan salah satu dzon, asumsi yang terus kemudian muncul, maka jenengan gunakan apa yang dikatakan Kanjeng Nabi, jangan batalkan sholat panjenengan, jangan batalkan wudune panjenengan sampai panjenengan mendengarkan ada suara. Suara nopo? Suara kentut maksudnya. Sampai jenengan keringet tut. Temenan iki pancene. Tapi nek tidak mendengar seperti itu, ya tetap wudunya belum dibatalkan. Ataupun panjenengan tidak mendengar suara tapi ngambus ambu basin. Ono sing ngentut iki. Paling aku. Pada saat itu jenengan Tapi kalau tidak mendengar suara, tidak pula mencium aroma kentut, maka pada saat itu tidak perlu dibatalkan wudunya. Atau dibatalkan sholatnya. Itu kalau posisinya panjenengan benar-benar ragu. Karena apa? Karena pada saat itu panjenengan sudah wudhu dan belum ada sesuatu yang pasti yang membatalkan wudune panjenengan. Masih ragu-ragu. Sedangkan al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan hanya sekedar dengan keraguan. Tapi kalau panjenengan sudah yakin ngentut, meskipun tidak ada suaranya, meskipun tidak ada aromanya, tapi jenengan sudah yakin ngentut, maka yo batal, Bu. Ojo terus kemudian aku durung yakin aku ngentut, padahal wis ngentut kok. Seperti itu. Ya, yakinnya itu jangan ini. Kalau sudah benar-benar ngentut ya sudah. Pada saat itu jenengan harus memperbaharui wudunya lagi. Kemudian yang nomor 2, apakah mengusap khuf boleh ketika sebelumnya tidak ada niat?
Ini sekali lagi saya tidak terlalu masuk ke dalam masalah khuf ini karena memang tidak banyak dipakai gitu loh. Nggih. Kecuali panjenengan, kalau ulama-ulama Saudi itu yang dulu pernah kita dapatkan dari beliau-beliau, itu kaos kaki bisa mengambil hukum khuf, tapi dengan syarat kaos kaki ini kuwandel, ojo kaos kaki sing tuwipis. Kalau yang jenengan pakai niki kan rata-rata tipis. Soalnya apa? Nek ditarik jek ketok sikile, jek ketok apa namanya? Kulite. Nah, seperti itu. Biasanya kaos kaki yang digunakan ketika musim dingin itu towable. Nggih, diodot ngoten niku, nggih, itu ndak kelihatan bagian dalamnya. Saking tebele. Nah, kaos kaki seperti ini itu yang mengambil. Adapun terus kemudian yang sehari-hari dipakai, maka itu tidak bisa mengambil hukum khuf. Maka saya tidak terlalu banyak menggunakan, tidak terlalu banyak membahas masalah khuf ini. Tapi mergo ditakoki yo kudu dijawab ini. Dados kalau panjenengan mau ngusap khuf itu tidak perlu niat. Nggih, tidak perlu niat. Cukup panjenengan sebelum menggunakan khuf itu dalam keadaan tohir, suci. Minimal sebelum menggunakan khuf itu jenengan wudu sih. Ya, wudu gunakan khuf, nanti ketika wudune batal jenengan wudu biasa, basuh wajah, basuh tangan. Tapi ketika mau mencuci kaki itu cukup mengambil air, dicipratkan lalu diusapkan di atas khufnya itu. Cukup seperti itu, tidak perlu dilepas. Soalnya kenapa? Memakai dan melepas khuf itu repot. Pak polisi itu kalau mau melepas sepatu laras panjangnya, waduh, repot banget. Soalnya dulu saya pernah ikut sebuah kegiatan itu yang mengharuskan saya pakai sepatu PDL. Ya Allah, apa jenenge nyoplok karo ngenggone itu bisa, kalau yang belum terbiasa bisa memakan sampai waktu beberapa menit. Ya, soalnya di sini itu apa jenenge sumpit. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu terus kemudian meniatkan secara khusus nggih, tidak perlu. Yang pasti terus kemudian dia harus dipakai dalam kondisi sudah keadaan suci, itu saja. Kalau bepergian itu 3 hari 3 malam boleh tidak dilepas. Kalau di dalam rumah tidak bepergian itu 1 hari 1 malam. Ya, dulu pas kita di Saudi, terutama pas waktu musim dingin, sering mempraktekkan seperti itu. Jadi jawrab yang tebal, kaos kaki sing towable khusus untuk musim dingin itu tidak pernah kita lepas 1 hari 1 malam. Soalnya kenapa? Kalau kita lepas, kaki kita yang kedinginan, kram. Nah, apalagi kalau dulu karena saya tinggalnya di Riyadh. Riyadh itu suhu bisa sampai mencapai di bawah minus 1 derajat. Ya, terus kalau di sana itu dinginnya itu dingin kering, bukan dingin basah. Katanya teman-teman yang dari Eropa, dari Amerika, memang benar. Di Riyadh ini suhunya tidak lebih dingin daripada di Amerika, tapi menusuk ke kulitnya itu lebih sakit. Soalnya apa? Suhunya itu dingin tapi kering. Nggih, panas tapi jenengan nggak keringetan. Kalau di ibu kota. Nah, tapi kalau di Mekah panas yo, masya Allah, ngalahi nang sedayu. Goblok. Makanya nih jenengan umroh kayak ngeten niki kan niki peralihan sudahan. Bulan-bulan Agustus kalau waktunya umroh atau haji niku masuk jenengan kono ngene Bu, seret kukune jenengan dadi ireng. Bolot kabeh. Karena memang di Mekah itu berbeda dengan di Riyadh. Kalau Mekah itu dekat laut jadinya lembab. Kalau Riyadh itu jauh dari laut, makanya kering. Seperti itu nggih. Apakah boleh mengusap khuf bagi mukim tanpa alasan kedinginan atau sakit? Boleh. Nggih. Mengusap khuf itu kalau khufnya dipakai nggih. Kalau benar-benar khuf, tapi kalau kaos kaki biasa itu tidak bisa mengambil hukum khuf. Karena apa? Karena ada bolong-bolong yang nek ditarik ya kelihatan kulitnya.
Coba jenengan ngambil kaos kaki khusus untuk musim dingin. Nanti jenengan pakai, jenengan tarik, itu kulitnya jenengan nggak kelihatan, saking kandeli. Nah, menurut beberapa ulama Saudi, mayoritas bahkan ulama Saudi mengatakan kaos kaki yang seperti itu bisa mengambil hukum khuf. Ya, jadi kalau ibu-ibu bepergian atau ibu-ibu di tempat luar mau wudhu, sebelum memasukkan kaos kaki yang tebal itu, terus kemudian dia berwudu terlebih dahulu baru pakai kaos kaki. Nek wudune batal, maka ketika mau mencuci kakinya tidak perlu dilepas kaos kakinya, tapi cukup diusap bagian atasnya saja. Cukup diusap bagian atasnya saja. Ini masalah khuf. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Meskipun khuf sekali lagi tidak banyak saya bahas karena memang tidak ada, hampir tidak ada di Indonesia seperti itu. Ada lagi Ustazah pertanyaannya? Kurang 5 menit soalnya, mohon maaf. Apakah makan besar nasi dan sayur tidak membatalkan wudhu? Boten Bu nggih. Makan makanan besar, makan apa saja itu tidak membatalkan wudhu. Kecuali tadi yang disampaikan oleh beliau Al Ustadz Abu Malik, makan daging unta, itu yang membatalkan wudhu. Tapi ngeten niki hukum nggih, tapi sikap kita nek panjenengan mantun dahar lalu badhe menunaikan sholat, usahakan wudhu lagi, dan ketika wudhu itu menggunakan siwak atau gosok gigi. Nopo malih nek panjenengan badhe melakukan sholatul jamaah. Soalnya apa? Jenengan habis makan besar. Makan besarnya itu nasi, sayur, gereh, sambal terasi. Lalu panjenengan agak batal kok langsung tindak ten masjid. Salat jenengan amin sewakno wong sing nang samping iki. Ya Allah, ambune gereh cacah. Enake koyok ngene dibagi abape tok. Kayak ngoten. Utawi panjenengan mantun nggak makan besar lah, makan duren. Nggih, makan duren nggak batalkan wudu. Maka panjenengan langsung ten masjid. Amin. Samping ini ku pasti ya Allah, enake duren. Sing seneng lho ya. Sing nggak seneng Allah. Seperti itu. Maka kalau jenengan habis makan memang tidak membatalkan wudhu, tapi alangkah baiknya panjenengan memperbaharui wudhu sambil sikat gigi atau ada menggunakan siwak. Seperti itu. Makanya Kanjeng Nabi niku nate ngendikan laula an asyqa ala ummati, nek gak ngabotno umatku la amartuhum, temen-temen bakalan aku perintah umatku iku bisiwaki kelawan siwak indakul liwuduin, setiap kali mereka berwudu. Cuman juarang. Dados asline sikatkan niku mboten sedina ping pindho, sedina ping 5. Setiap kali berwudu mau sholat. Nopo malih panjenengan sing terus kemudian senantiasa menunaikan sholat secara berjamaah. Tidak membatalkan, tapi alangkah baiknya untuk terus kemudian diperbaharui wudunya dengan menggosok gigi. Nah ini, apakah jawrab termasuk khuf? Mboten. Sing jawrabe panjenengan niku mboten. Tapi nek jawrope niku jawrop yang kowandel, sing kowandel, sebagian ulama Saudi kontemporer, niku memfatwakan bahwasanya jawrop itu bisa dimasukkan dalam kategori khuf. Seperti itu. Tapi nek jawrop kaos kaki sing panjenengan damel sakniki niku ndak bisa. Karena terlalu tipis. Napa malih jenengan ngapunten sing senengane nuwarik kaos kaki mau dhuwur sampai ireng-ireng sing biasae nang tumpal niku sampai munggah. Dan itu diikuti beberapa santri. Kadang-kala kula iseng, iki lho ya Allah,
kok tumpale iso mendhuwur kaya ngono. Tumpal apa jenenge tungkae. Nah, tungkae mendhuwur kaya ngono. Ditawarik makane kok kaos kakine cepet rusak iki. Nggih, seperti itu. Umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hal yang bisa membatalkan wudu yang dikuatkan oleh Al-Ustadz Abu Malik dalam kitab Fikih Sunnah Lin Nisa. Mangke kita akan membahas perkara-perkara yang dianggap membatalkan wudu tapi ternyata tidak membatalkan wudu. Sekali lagi, ini yang dikuatkan dan yang dipilih oleh penulis kitab ini Al-Ustadz Abu Malik, ya. Mungkin nanti ada beberapa pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah, tapi kita mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau. Oke, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat panjenengan semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.